Selamat malam Pak Niko. Perkenalkan, nama saya Hana Priskila Pardede dari kelas 11 Humaniora. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai penelitian saya yang berjudul hubungan volume ekspor impor kapas terhadap nilai ekspor impor kapas. Nah, jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh analisis hubungan antara volume ekspor impor kapas dengan nilai ekspor impor kapas sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sektor perdagangan dan industri terkait. Nah, di sini ada rumusan masalah dari penelitian ini yang mencakup penyebaran datanya, tingkat keterhubungan, serta persentasenya. Nah, di sini ada bab 2 yang berisi kajian teoritik mengenai pengertian kapas, pengertian ekspor, serta pengertian impor. Nah, di sini ada data mengenai volume ekspor kapas dan nilai impor kapas dalam kurun waktu 30 tahun, yang dimana X ini merupakan volume ekspor dan Y ini merupakan nilai impornya. Saya mengambil dari tahun 1969 sampai 1998 dalam kurun waktu 30 tahun. Nah, di sini ada penjelasan mengenai regresi linear serta rumusnya. Terus ada juga analisis korelasi per momen, ada rumusnya juga, serta ada tabel mengenai tingkat korelasi suatu data berdasarkan nilai R-nya. Nah, di sini juga ada koefisien determinasi, serta ada juga rumus. Nah, lanjut ke bab ketiga yang berisi hasil pengolahan data dan pembahasan. Nah, di sini ada tabel pengolahan data, ada kolom X dan kolom Y. Nah, di bawah ini ada X bar dan Y bar. Nah, X bar ini dicari dari setiap X-nya itu dibagikan dengan banyaknya X. Nah, tadi kan saya mengambil dalam kurun waktu 30 tahun. Nah, jadi X-nya ini 30. Jadi, setiap bilangan X ini dijumlahkan lalu dibagikan dengan 30. Dapatlah hasil X barnya itu 7072. Nah, sama dengan Y bar itu menjumlahkan semua bilangan Y-nya lalu dibagikan dengan 30, dapatlah hasilnya 305.543,23. Nah, di samping Y itu ada X kurang X bar, yang dimana setiap bilangan X itu dikurangkan dengan X bar yang baru dicari tadi yang 7072. Sama juga dengan Y kurang Y bar, setiap bilangan Y itu dikurang dengan Y barnya. Nah, hasil dari X kurang X bar itu dikuadratkan, lalu semua hasilnya itu dijumlahkan, dapatlah dia menjadi 1.559.277.754. Dan Y kurang Y barnya juga dikuadratkan, lalu semua hasilnya itu dijumlahkan, dapatlah hasil 2.328.263.735,37. Nah, di sini juga ada kolom X kurang X bar dikali Y kurang Y bar. Nah, yang hasil dari X kurang X bar itu dikali dengan Y kurang Y bar, lalu semua hasilnya itu dijumlahkan, dapatlah hasil akhirnya itu 52.316.145.254,90. Nah, sebelum masuk ke Y topi itu kita bahas diagram pencar dulu. Nah, ini merupakan diagram pencar volume ekspor impor kapas terhadap nilai ekspor impor kapas. Nah, di sini bisa kita lihat diagram pencar ini semakin naik menunjukkan bahwa linearnya itu positif. Dalam penelitian ini diagram pencar menunjukkan pola yang cenderung linearnya positif meskipun tidak sempurna, yang menandakan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara kedua variabelnya. Nah, lanjut ke regresi linear. Di persamaan regresi ini ada mencari B. Nah, ini udah ada rumusnya. Hasil dari X kurang X bar kali Y kurang Y bar itu yang udah saya tunjukkan tadi itu dibagi dengan X kurang X bar kuadrat, lalu didapatlah hasil B nya itu 32,7943,823.
Nah, bisa kita lihat B-nya di sini itu bilangan positif, berarti linearnya itu positif. Nah, di sini kita lanjut mencari A, yang dimana dibuat dengan rumus Y bar dikurang dengan BX bar. Y bar itu senilai 305.543,23 dikurang dengan B, terus dikali dengan X bar. Nah, B dengan X bar ini dikalikan dulu, yang dimana B udah dicari tadi di sini. B dengan X bar dikali dulu, baru Y bar dikurang dengan hasilnya tadi, baru didapatlah hasil A-nya itu 73.611,53799. Nah, lanjut untuk mencari Y topi itu dibutuhkan rumus A tambah BX. Yang dimana di sini A-nya itu udah dicari, ditambah B-nya itu udah dicari juga tadi, dan dikalikan dengan setiap X-nya, lalu didapatkanlah hasil dari Y topi ini. Lalu setiap Y dikurang dengan Y topinya, didapatkanlah hasil segini, bisa dilihat. Lalu hasil dari Y kurang Y topi ini dikuadratkan, didapatkanlah. Lalu setiap hasilnya ini dijumlahkan dan didapat hasil 1.021.669.706.720,14. Nah, hasil Y kurang Y bar kuadrat ini kan dijumlahkan, didapatlah hasilnya. Nah, hasil ini merupakan hasil dari jumlah kuadrat residu. Nah, nilai yang cukup besar dalam jumlah kuadrat residu ini menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan antara kedua variabel, prediksi model masih memiliki tingkat ketidakakuratan yang cukup tinggi. Nah, semakin kecil nilai ini, semakin baik model dalam menjelaskan hubungan antara volume dan nilainya. Nah, lanjut ke analisis korelasi. Di korelasi produk momen, itu dicari dengan ini rumusnya. Lalu didapatkanlah hasil akhirnya itu 0,791688145. Nah, hasil korelasi produk momen ini menurut tabel tingkat korelasi ini masuk dalam kategori sedang atau cukup. Nah, ini berarti ada hubungan positif yang cukup kuat antara volume ekspor impor kapas dan nilainya. Nah, lanjut ke bagian koefisien determinasi. Dicari dengan rumus ini R kuadrat. Nih, lihat rumusnya. Lalu hasil R kuadrat saya itu 0,000143531 lalu dikalikan dengan 100%. Nah, didapatlah koefisien determinasinya itu 2,06 kali 10 pangkat min 42%. Nah, ini menunjukkan bahwa hanya sebagian yang sangat kecil dari variasi nilai ekspor impor kapas dapat dijelaskan oleh variasi volume ekspor impor kapas. Ini berarti hubungan antara volume perdagangan kapas dan nilai ekonomisnya hampir tidak ada atau sangat lemah dalam data yang dianalisis. Nah, lanjut ke bab 4 penutup yang berisi kesimpulan. Kesimpulan berisi penjabaran jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat di awal tadi. Nah, rumusan masalah saya yang pertama itu adalah penyebaran data pada volume ekspor impor kapas terhadap nilai ekspor impor kapas. Nah, penyebaran data ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara volume ekspor impor kapas dan nilainya. Hal ini terlihat dari hasil analisis regresi linear dan diagram pencar yang menunjukkan adanya pola linear yang positif meskipun terdapat beberapa titik yang menyimpang dari garis trennya, tetapi dia tetap menjulang ke atas atau naik, berarti linearnya itu positif. Nah, rumusan masalah yang kedua yaitu tingkat keterhubungan volume ekspor impor kapas terhadap nilai ekspor impor kapas. Hasil analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara volume dan nilai ekspor impor kapas. Ini berarti bahwa secara umum peningkatan volume perdagangan kapas cenderung diikuti oleh peningkatan nilainya, meskipun tidak selalu dalam proporsi yang sama karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lain. Nah, rumusan masalah yang terakhir atau yang ketiga yaitu persentase keterkaitan volume ekspor impor kapas mempengaruhi nilai ekspor impor kapas. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar variasi nilai ekspor impor kapas dapat dijelaskan oleh variasi volume perdagangan kapas. Namun, masih ada sebagian kecil variasi nilai yang dipengaruhi oleh faktor lain seperti harga internasionalnya, biaya logistiknya, nilai tukarnya, dan kondisi pasar global. Nah, ini merupakan daftar rujukan atau daftar pustaka saya. Nah, ini bagian lampiran. Yang pertama itu cover PDF dari data BPS saya. Nah, ini merupakan halaman pengesahan dari data BPS saya.
Nah, lalu terakhir itu data dari BPS saya. Baik, sekian video mengenai penjelasan penelitian makalah matematika saya. Jikalau ada salah dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.